hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Tanda salibmu, ku hidup. Tanda salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Shalom, selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Pada pagi hari ini kembali kita bersyukur atas segala lawatan dan perbuatan Tuhan bagi kehidupan kita. Sehingga atas kesempatan yang Dia berikan bagi kita, kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita dapat bertekuk lutut untuk berdoa mengucap syukur atas segala kebaikan dan pertolongan yang bisa kita terima bagi kehidupan kita. Sebelum saya sampaikan renungan kita di pagi hari ini, mari saudaraku, kita rindu mempersiapkan hati kita. Kita rindu masuk ke hadirat Tuhan untuk dapat bersama-sama kita merasakan dan menerima dan berada dalam kebaikan dan pertolongan Tuhan yang mengizinkan kita untuk pada pagi hari ini berdoa dan bersekutu di dalam kuasa dan kebenarannya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Satu kesempatan Kau berikan bagi kami untuk kami syukuri sepanjang perjalanan kehidupan kami Bapa. Agar kami kuat, agar kami selalu ada bersama Tuhan. Izinkan firman ini berkuasa dan menunjukkan kuasa-Mu yang besar. Dan mengajar kami untuk berbuat dan bertekun di dalam doa bersama-Mu Tuhan. Kiranya pertolongan Roh Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi kami, agar firman Tuhan ini boleh menguatkan kami, anak-anak-Mu dimanapun berada. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pada pagi hari ini mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini dari kitab Efesus pasal 2 ayat 22. Kami akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Efesus pasal 2 ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan saya rindu mengajak kita saudaraku di dalam sebuah tema yang kami sampaikan dari renungan ini, yaitu kita satu di dalam Kristus. Selamat pagi dan shalom dan salam sehat bagi kita sekalian. Saudaraku, pada pagi hari ini, bagaimana kita diingatkan kembali setiap pagi, sepanjang perjalanan kehidupan yang boleh kita terima di hadapan Tuhan. Kita berbicara tentang sebuah kesempatan. Kita berbicara tentang sebuah harapan. Kita berbicara tentang sebuah berkat yang baru dari Yang Maha Kuasa yang Dia berikan setiap hari bagi umat ciptaannya. Inilah yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini kita syukuri sepanjang kehidupan kita atas segala apapun yang diberikan Tuhan untuk menjamin kehidupan kita, untuk menggiring kehidupan kita, mengarahkan kehidupan kita agar kita selalu bersekutu bersamanya. Karena kebaikan Tuhan yang menolong kita untuk dapat merasakan bagaimana kita satu di dalam Kristus. Saudara-saudara, dari pengalaman kehidupan yang kita alami, tentu ketika kita evaluasi diri kita, bagaimana ketika hidupku aku tidak bersama Tuhan?
Dan bagaimana ketika hidupku ini tanpa Tuhan yang mengarahkan hidupku? Aku berjalan dalam kekuatanku, dalam keberadaanku tanpa Tuhan ada di sisiku. Apa yang kita rasakan, saudaraku? Pengalaman dan evaluasi hidup itu coba kita renungkan di dalam diri kita. Apa akibatnya bagi diri kita? Bagaimana ketenangan hidup kita tanpa Tuhan yang menyertai hidup kita? Pasti hidup kita hampa dan tidak berarti. Tidak pernah membawa kebahagiaan dan kecukupan dalam segala hal. Tapi bagaimana ketika kita memberi diri kita dan memberikan hidup kita diatur dan masuk ke dalam persekutuan bersama Yesus? Apa yang kita rasakan? Tentu jauh bersama Tuhan dan dekat bersama Tuhan dan ada di dalam Tuhan. Pasti ada bedanya. Pasti membawa sebuah perubahan yang sangat signifikan di dalam hidup kita. Pada pagi hari ini, bagaimana dahulu kita jauh dan bagaimana sekarang kita dekat dengan Kristus. Ini boleh kita baca dari ayat 13 dari Efesus pasal 2 ini. Ada bandingan yang begitu jauh bedanya. Ada bandingan yang begitu sangat besar bedanya yang kita rasakan di dalam hidup kita. Kalau kita kembali ke perikop kita ini, bagaimana orang-orang Yahudi dahulu mengatakan kepada orang-orang non-Yahudi bahwa hidup mereka orang yang bukan Yahudi itu diidentikan sama dengan kehidupan orang yang tidak mendapat bagian apa-apa dari apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Orang-orang non-Yahudi dianggap adalah orang yang tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Orang-orang yang tidak disunat ataupun disebut orang najis. Orang-orang yang tidak menjadi ataupun tidak tercatat sebagai warga negara Israel. Artinya kehidupan orang non-Yahudi ini di mata orang Yahudi sangat jauh sekali bedanya dengan dia. Karena orang-orang hidup dalam kekafiran, mereka tidak akan mungkin bersatu di dalam menjalani kehidupan. Orang-orang Yahudi menganggap dirinya sangat superioritas di mata Tuhan. Dan orang-orang non-Yahudi ataupun orang-orang Efesus adalah orang-orang di luar kewarganegaraan Allah, termasuk di luar kewarganegaraan orang Israel. Kalau kita lihat bagaimana klaim yang diberikan oleh orang Yahudi terhadap orang Efesus sangat menyedihkan sekali. Sehingga mereka tidak mau bersatu, mereka tidak boleh berpapasan, mereka tidak boleh bersatu dalam sebuah komunitas persekutuan dan lain sebagainya. Artinya jurang pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi ini sangat jauh sekali bedanya. Oleh karena itu di pagi hari ini, Paulus mau mengingatkan kita pengalaman yang terjadi bagi jemaat Efesus. Bagaimana jemaat ini dulu jauh sekali dalam persekutuan dengan Tuhan. Tapi saat ini mereka sudah dipersatukan kembali oleh darah Kristus yang mempersatukan mereka. Yang dahulu kamu jauh tapi sekarang dekat karena oleh darah Kristus yang menebus perbedaan itu. Jurang pemisah yang terjadi selama ini antara Yahudi dan non-Yahudi sekarang sudah dipersatukan di dalam Kristus. Saudara, dari pemahaman dan pembelajaran pada pagi hari ini mengingatkan kita, saudara-saudara kita satu dengan yang lain, kita satu di dalam Kristus yang sudah ditebus oleh darah Kristus yang begitu mahal dan berharga. Diri kita yang begitu mahal di mata Tuhan dan sangat berharga. Kita syukuri apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Biarlah hari-hari dengan harapan dan semangat yang baru, yang tidak boleh lekang daripada kehidupan kita. Itu akan kita pegang dan imani. Kita satu di dalam Kristus, penyertaan Tuhan menyelamatkan jiwa dan raga kita. Kita boleh melaksanakan segala harapan dan impian kita ke depan. Walaupun hari ini tidak seperti apa yang kita ingini, tapi besar harapan iman kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi bagi kehidupan kita adalah seperti yang Tuhan ingini yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak boleh memisahkan diri kita dalam persekutuan orang percaya, karena kita satu dengan yang lainnya adalah satu di dalam
Kristus Yesus. Yang dahulu jauh, tapi sekarang kita sudah ditangkap dalam persekutuan Yesus Kristus yang membangkitkan semangat, harapan, dan iman kita bersama Tuhan. Demikian firman ini menggugah semangat kita, memberi semangat kita saudaraku. Kiranya firman ini berkuasa dan melawat dan mengubah hidup kita dalam kebersamaan kita dan persatuan kita di dalam Kristus. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami, Engkau mengajar kami, agar kami selalu menghargai akan kesatuan kami di dalam Kristus. Bagaimana Engkau menangkap jiwa-jiwa kami sehingga tidak ada lagi perbedaan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Walaupun terjadi perbedaan, tapi kami pandang itu sebagai sebuah satu kesatuan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar melalui kesatuan hidup kami satu dengan yang lainnya. Kami akan membangun tubuh Kristus dari keberadaan hidup kami. Pada pagi hari ini kami rindu berdoa Tuhan, buat setiap orang yang ikut bergabung di dalam doa pagi ini, agar senantiasa sapaan teduh yang dilakukan oleh tim pelaksana Klasis Jakarta Kalimantan boleh menjadi berkat bagi setiap orang dan di mana saja pun mereka berada. Mereka juga dikuatkan dan diberikan kemampuan dan kekuatan, diberikan kemampuan untuk bisa saling menghargai dalam kehidupan satu dengan yang lainnya. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat persiapan ujian kenaikan kelas buat anak-anak kami di tingkat SD, SMP, dan SMA. Ya Bapa, anak-anak kami yang menempuh pendidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA. Sebentar lagi mereka akan melanjutkan pendidikan ke tingkat berikutnya, seturut dimanapun mereka berada dalam situasi yang berbeda. Kami percaya Tuhan sesuai dengan harapan kami dalam kehidupan kami. Sebagaimana Tuhan berharap bagi anak-anak kami, agar senantiasa anak-anak kami diberikan hikmat, kekuatan, dan kesehatan, agar di dalam menjalani persiapan ujian kenaikan kelas, anak-anak kami dimampukan melewati semua tahap demi tahap, agar anak-anak kami sukses dalam menjalani studinya ke depan, dalam pimpinan dan kuasa Tuhan yang menyertai. Ketika mereka disertai dalam persiapan mereka, Bapa, kami percaya agar anak-anak kami tidak lupa tekun di dalam doa mereka, berusaha dan berdoa untuk meminta kekuatan kepadamu. Dan pada saat ini kami rindu mendoakan mereka semua dimanapun mereka berada, agar persiapan mereka untuk memasuki ujian kenaikan kelas, mereka diberikan hikmat sorgawi dan kemampuan untuk menjalaninya. Pada kesempatan ini kami juga berdoa buat situasi bangsa dan negara kami, lingkungan kami, dan keberadaan hidup kami sampai saat ini. Kami nyatakan dalam doa dan permohonan yang selalu kami panjatkan kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus, mari kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.